Perkenalkan, nama saya Renya Mawati dengan NIM 211041734 kelas M1. Saya akan membacakan arti dari what is management. Apa itu manajemen? Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sangat mengelola kehidupan, berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Maka manajemen adalah seni atau sains akan terus menjadi bahan perdebatan. Namun sebagian besar pemikiran manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademik formal membantu dalam mengelola dengan sukses. Praktis, semua CEO adalah lulusan university. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua institusi akademik. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan penerapan prinsip-prinsip ini adalah memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikiran manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Sebagian contoh, Van Vogt dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar suatu atau lebih tujuan. Minson, Mansley, dan Petrie mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Definisi manajemen menurut kriteria. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang lengkap secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Harold Conrad, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju mencapai tujuan kelompok. Seorang pimpinan memiliki kualitas dan sifat yang meletak teruntuk yang membantunya dalam memainkan peran mengarah dan menggunakan pengaruh memerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktis manajemen sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting di manapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Bahan dasar manajemen selalu berperan. Apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita? Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia memilih rumah tangga dan kebutuhan. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan segala kendala pada sumber daya ini. Dia merencanakan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengorganisasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebut tujuan, sumber daya, dan saran untuk mencapai tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar dari manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut. Pertama, manajemen sebagai proses. Kedua, manajemen sebagai kegiatan. Tiga, manajemen sebagai disiplin. 4, manajemen sebagai grup. 5, manajemen sebagai ilmu. 6, manajemen sebagai seni. 7, manajemen sebagai profit. The konsep manajemen adalah setua umum umat manusia itu sendiri. Konsep dalam keluarga ini sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas. Merencanakan kemana akan pergi memancing dan berburu dan dengan siapa. Mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi pimpinan dan kelompok berburu dan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evaluasi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun, bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan catatan sejarah menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 5000 sebelum Masehi. Ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dalam membuat operasi pemerintah, piramida Mesir dibangun pada awal 3000 sebelum Masehi, membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 1 juta pekerja. Wajar untuk mengasumsikan bahwa semua fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memainkan peran penting dalam pembangunan monumen ini. Demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita. Mengelola hidup tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi, dan seni manajemen ini telah ada sejak dulu kala. Semua sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik jauh lebih terorganisasi, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara
keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen disorot oleh mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan masyarakat. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efektif. Demikian pula Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal, telah mengenalkan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara maju, dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara-negara berkembang. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Sayles dalam pidatonya kepada kelompok spesialis pengembangan manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang meneliti para manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu, mengimplementasikan, mengembangkan konsensus, membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat, dan orang yang tepat adalah di mana tindakannya. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer, saya berharap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah salah satu tugas paling penting dari masyarakat kita, dan demikian mereka layak mendapatkan status profesional yang kami berikan kepada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemen. Ini adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Kepegawaian, 4. Pengarahan, 5. Pengendalian. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, dan karena fungsi pengendalian dapat dipecahkan menjadi 3 fungsi terpisah. Berdasarkan ketujuh fungsi tersebut, Gullix menciptakan kepada POSD CORB yang secara umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P singkatan dari planning, O berarti organizing, S berarti staffing, D berarti directing, CO koordinasi, R berarti pelaporan, dan B berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir serta tinjauan ke belakang yang korektif. Ini melibatkan memprediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dari tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian memerlukan struktur wewenang yang formal dan arah serta aliran wewenang yang melaluinya. Pembagian kerja ditentukan
ditentukan, diatur, dan dikoordinasikan sehingga setiap bagian berhubungan dengan baik lain dalam suatu kesatuan dan cara yang koheren untuk mencapai tujuan yang tertentu yang ditentukan. 3. Kepegawaian. Staffing adalah fungsi mempekerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan kompensasi, dan evaluasi karyawan, dan mempertahankan tenaga kerja ini dapat dengan inisiatif dan motivasi yang tepat, karena unsur manusia merupakan faktor yang paling vital dalam proses manajemen. Maka pentingnya untuk merekrut personel yang tepat. 4. Penyutradaraan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para karyawan melakukan kegiatan dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan elemen melibatkan pengeluaran instruksi dan membimbing bawahan tentang proses dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat diteruskan ke bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka. Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arahan yang kurang dari atasan. 5. Mengontrol. Fungsi kontrol terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa tidak menyimpang dari rencana yang telah diatur. Kegiatan terdiri dari menetapkan standar kinerja kerja, mengukur kinerja dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.